warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan statistika penelitian pendidikan. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai uji Z dan uji T. Sebelumnya kalian sudah Ibu minta untuk bersiap-siap ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai uji Z. Ya, silakan kalian buka dulu bukunya halaman 92 yaitu penelitian terhadap satu perlakuan. Sekarang saya tanya dulu. Mbak Melinda sudah bergabung belum? Apa bedanya uji Z dan uji T? Linda? Ya, Bu. Gimana? Bedanya apa? Kalau uji Z, penelitian satu perlakuan menggunakan Terus uji Z satu perlakuan dengan menggunakan persentase. Kalau uji T? uji T Ya, untuk agak susah. menguji hipotesis dalam menggunakan skala. Oke, ya. Sudah bagus, berarti Mbak Linda sudah belajar ya. Nah, apa sih bedanya antara uji Z dan uji T? Ini ya, tadi sudah disampaikan Mbak Linda bahwa uji Z itu untuk menguji hipotesis penelitian dalam satu perlakuan yang menggunakan persentase. Sebentar. Nah, bedanya apa dengan uji T? Kalau uji T itu ya, untuk mengetahui apakah rata-ratanya sudah mencapai skor atau kriteria tertentu. Bedanya kalau dengan contoh soal atau contoh hipotesis atau rumusan masalah ya, yang uji Z, apakah siswa yang tuntas diajar dengan menggunakan PBL berbantuan media puzzle mencapai 75%. Nah, coba lihat, perhatikan ya, yang dicari adalah banyaknya siswa yang tuntas ya, banyaknya, bukan rata-rata. Banyaknya yang tuntas mencapai 75%. Lihat, ini ada persentase. Kalau kalian nanti menghadapi suatu rumusan masalah, kamu kan tidak akan diberitahu. Ini nanti akan menggunakan uji Z atau uji T, begitu ya. Cirinya adalah kalau uji T adalah untuk uji Z untuk uji proporsi. Proporsi itu adalah persentase, ya. Siswa yang tuntas mencapai 75%. Itu namanya uji Z. Terus lihat bedanya apa sih dengan uji T? Kalau uji T adalah dia rata-rata. Nah, yang kamu perlu garis bawahi di situ ya. Jadi kalau uji Z tadi persentase, kalau uji T adalah rata-rata yang dicari. Kemudian uji T nanti ada dua jenis, untuk uji penelitian satu perlakuan dan uji T untuk dua perlakuan. Yang untuk satu perlakuan, ya, perhatikan bahwa ya tadi ya, satu perlakuan rata-ratanya sudah mencapai KKM. KKM kan suatu nilai. Kalau yang tadi persentase, di sini munculnya persentase. Kalau ada persen berarti ujinya pakai uji Z. Kalau rata-rata berarti pakainya uji T. Lihat bedanya contohnya ya. Apakah rata-ratanya sudah mencapai KKM? KKM-nya 70 atau belum? Ya, untuk di sini dulu siapa yang mau bertanya bedanya uji Z dan uji T untuk satu perlakuan? Tanya dulu Ki. Ada enggak?
Halo? Belum ada, Bu. Belum ada. Sudah pahamkah? Sudah. Sudah. Mbak Fani Fadila, sudah paham belum? Iya, Bu, sudah. Sudah, oke. Kemudian kalau sudah, tadi Ibu minta kalian untuk untuk mengetik datanya di Excel atau di SPSS. Kita akan menuju uji Z-nya terlebih dulu. Ya, semuanya buka Excel-nya. Oh iya, untuk uji Z, dia yang uji proporsi tadi, dia tidak bisa menggunakan SPSS ya. Jadi bantuannya adalah Excel atau hitung manual juga bisa. Dibuka Excel-nya. Kalian tadi hanya ngetik, sudah muncul ya? Sampun, Bu. Oke, tolong saya direspon ya nanti ya. Kamu sudah ngetik nilai saja kah? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Ikuti Sampun, bersama-sama dengan Bu Ratri. Kalian buat 3 kolom seperti ini. Ada nomor, nilai, dan kriteria untuk Excel-nya. Ditambahi kalau tadi hanya nilai saja. Ngetikmu tidak ke bawah tadi? Bawah, Bu. Bawah ya. Oke. Ketinggalan boten? Sudah? Boten. Lanjut ya. Kalau ngetik nomor 1, 2, 3 ini kamu nggak perlu ketik semuanya sampai bawah ya. Kamu cukup blok seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Nah, datanya ada sebanyak 40 ya. Ketinggalan? Boten. Boten. Oke. Lanjut. Kita buat kriteria karena yang mau diuji tadi ya, apakah banyaknya, coba kita lihat ya halaman 94 ya. Pelan-pelan kita baca halaman 94. Ternyata siswa yang mendapat skor lebih dari 70, berarti KKM-nya dia 70 ya. Hanya 21 siswa. Berarti kan kita harus nguji satu-satu. Siswa nomor 1 itu tuntas apa enggak? Di atas 70 atau enggak? Ya, paham maksudnya Ibu? Kalau di soal ini kan dia diketahui yang tuntas 21. Seandainya tidak diketahui, kita buat kriteria seperti di layarnya Ibu ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita ketikkan sama dengan ya bersama-sama. If kita pakai jika maka ya. Jika nilai siswa lebih dari sama dengan 70 ya. Terus kalau di Excel saya itu titik 2. Nah, value if true, jika dia lebih dari 70 kasih petik ya, karena dia nanti jenis datanya adalah kata-kata. Dia tuntas, lebih dari sama dengan 70 dia tuntas. Jika salah, maka dia tidak tuntas. Seperti ini ya. Kemudian kasih kurung. Nah, sudah keluar punya saya, punyamu sudah belum? Faisal, sudah praktek belum Mas Faisal? Sudah, Bu Ratri. Sudah ketinggalan enggak? Boten. Boten. Ya, kalau sudah keluar tuntas, ya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sampai bawah ya. Maka kita akan tahu siswa mana yang tuntas, siswa mana yang tidak tuntas, ya. Kemudian perlu enggak kita ngitung satu-satu? Nah, karena kita dibantu Excel, ya, kita bisa mencari banyaknya siswa yang tuntas. Ya, pakai sama dengan count if, ya. Di sini ada count if. Titik, ya. Ya, coba semuanya praktek sama dengan count if. Klik-klik, ya. Range-nya adalah sini sampai sini. Set, ditarik, ya. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah kalau tadi ya kita mau nyari banyaknya yang tuntas.
Nah, seperti ini. Count if berarti kita mau menghitung berapa banyak yang tuntas dari range C tadi, kolom C tadi. Nah, yang tuntas banyak 21. Ya, yang ketinggalan boleh matur, nanti Ibu akan mengulangi. Roya ketinggalan enggak? Roya enggak ada. Ariel ketinggalan enggak? Jalan Bu. Ketinggalan. Rumusnya. Rumusnya yang apa, Nang? Sampai itu tuntas itu loh Bu, sama count if. Ini, count if. Nah, ya coba dipraktekkan ya. Sama dengan count if, range-nya tadi yang tuntas ini loh. Range-nya adalah yang kamu ketik, yang tadi keluar tuntas tidak tuntas, era. Nah, seperti ini. Bilang aja ya kalau ketinggalan ya enggak apa-apa ya. Nanti kamu biar enggak ini kepontal-pontal bahasa Jawanya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah kita menuju ke halaman 94 sambil dibuka bukunya nggih. Rumusan hipotesis. H0 itu bukan HO ya, bacanya H0. Modul telah dipahami dengan baik. PO-nya, proporsinya dia lebih dari 70%. Ya. Di sini PO-nya 70%. PO 70% bisa kita tulis P-nya sama dengan 0,7. Ya. Yang diinginkan adalah 0,7. Kemudian kita akan menghitung X per N. Banyaknya siswa yang tuntas ini adalah X. Kalau kita pakai bukunya itu, ya. X. Kemudian di sini X per N. Ya, atau proporsi siswa yang tuntas tadi. Kalau ini kan proporsi yang diinginkan, P0-nya. Kemudian proporsi yang terjadi tadi di sini, ya. Siswa yang tuntas itu kan sama dengan atau X per N-nya itu sama dengan ini ya 21 dibagi dengan 40. Nah, ketemunya 0,52. Bisa? Atau masih ketinggalan? Kita ke ngitung halaman 95 ya. Kalau kalian nggak nyaman ngitung pakai Excel, manual pun boleh. Tadi saya pakai Excel itu untuk menunjukkan banyaknya siswa yang tuntas. Kemudian Z hitungnya sama dengan ini. Dikurangi P0-nya dibagi dengan square root akar dari ini bintang 0,3 ya berarti ya. Direng buka yuk sekolah itu. Negatif 2,42. Nah, seperti ini ya nanti ya hasilnya. Ya, sudah paham belum caranya? Nanti nggak harus pakai Excel ya, boleh pakai manual, pakai kalkulator pun boleh. Kemudian kita mau menghitung Z tabel. Z tabelnya ini bisa nggak ya pakai ini ya? Z test. Saya nggak bisa nih pakai ini. Z tabelnya diperoleh ya untuk alfanya 5%, dia diperoleh 1,64. Nah, kemudian kriteria pengujian ternyata Z hitungnya ini ya diperoleh Z hitung ya diperoleh kok bisa ya
dulu disimpan Iya, taruh kamar. Diperoleh Z hitung kurang dari Z tabel. Nah, karena Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti nah, banyaknya siswa yang tuntas atau banyaknya siswa yang mencapai banyaknya siswa yang tuntas belum mencapai 70%. Nah, gitu ya. Yuk, siapa yang mau bertanya? Apapun pertanyaannya, kemarin kan Ibu kasih tugas kalian untuk membuat daftar pertanyaan. Silahkan bagi yang belum paham, boleh bertanya. Mbak Dwi Dian, ada yang mau ditanyakan enggak? Belum, Bu. Bisa enggak? Oke, saya lanjutkan. Ravena bisa enggak? Mbak Ravena? Tadi tabelnya itu pakai rumus apa, Pak? Z-tabel. Z-tabel ini enggak pakai rumus, nah. Kita pakai buku manual. Tabel. Nah, lihat tabelnya secara manual, ya. Kalau pakai rumus, Kalau pakai rumus Bu Ratri belum tahu caranya. Nanti mungkin kalian bisa ini ya, bisa cari di Google caranya untuk cari Z-tabel secara otomatis di Excel. Ya. ya kemarin kayak saya membaca itu pakai nom sin v. Oh iya. Apa nak? Coba sama dengan nom. Dengan nom sin v terus di ke Z hitungnya. Probability-nya ya. Probability-nya berarti 95%. Ya, betul. Ini ada ya masukan yang bagus dari Mbak Ravena ya. Teman-teman, kalau mau cari Z-tabel ya, pakai sama dengan norm, kemudian norms, kemudian inf, atau nek dibaca ya norm sinf, nah pakai V, kemudian probability-nya adalah 0,95%. Kalau di Excel minta probability, itu kalian carinya satu min alfanya ya. Jangan kamu tulis 0,05. Kalau 0,05 kan alfanya. Berarti probability-nya atau peluangnya 95. 0,95 dari 1 dikurangi 0,05 gitu ya. Makasih Mbak Ravena. Thank you ya. Oke, untuk ini sudah bisa ya sampai kriteria pengujian hipotesis sampai diperoleh simpulan bisa ya. Oke, saya anggapnya kalau tidak ada yang tanya, kalian sudah bisa. Kemudian kita menuju uji T. Ibu ulangi lagi tadi ya, untuk uji T, ya. Uji T satu perlakuan itu untuk mengukur atau menguji hipotesis apakah rata-ratanya sudah tuntas menggunakan model tertentu, nah mencapai KKM-nya. KKM ini kan nilai, bukan persentase ya. KKM adalah nilai atau persentase, nilai bukan persentase. Ya, kita menuju ke uji T. Nah, saya tidak pakai Excel, nanti saya langsung pakai SPSS. Kalian sudah buka SPSS belum? Halo. Sudah. Oke. Kemudian yuk kita menuju SPSS. Nah, untuk uji SPSS ini karena dia di SPSS itu mana? Saya benar belum tak buka malah. SPSS ini kan dia tidak bisa
uji satu pihak, artinya dia tetap dua pihak. Uji satu pihak itu nggak bisa pakai SPSS ya. Bisanya itu untuk uji dua pihak. Nanti bedanya apa sih? Bedanya ada di dalam hipotesisnya. Nah, kalau hipotesis satu pihak berarti begini. Apakah rata-rata lebih dari KKM? Nah, seperti itu. Kalau dia hanya bilang bahwa apakah rata-rata sama dengan KKM? Sama atau tidak sama? Saya lihatkan. Kalian sudah pegang buku statistika dasar? Yang hijau? Udah, Yang hijau yang ini? Tidak ketok. Ya. Karena aku ada background-nya jadi nggak ketok ya. Coba dilihat nanti kalian sambil melihat ya. Kenapa kok yang satu pihak tidak bisa pakai SPSS? Nanti lihatnya di halaman 186. 186. Halaman 186 sudah ketemu ya. Oke. Ketemu? Kemudian ke 187. 187 sudah? Ketemu nak? Tolong Bradri dijawab ya, biar aku paham kamu tuh sudah sampai mana. Ketemu, Bu. Oke. Kalau sudah ketemu, kalian perhatikan, di situ kan ada hipotesisnya, bentuk hipotesisnya. Bentuk hipotesisnya adalah H0, kelihatan enggak? Screen saya kelihatan ya? Sama dengan sama dengan 70. Kenapa kok 70? Karena KKM yang kita inginkan tadi berdasarkan soal, dia maunya mencapai apakah mencapai 70 atau enggak, gitu ya. Ini pakai uji dua pihak. Uji dua pihak. Kemudian HA-nya atau H1-nya mu tidak sama dengan 70, ya. Oke, di sini pelan-pelan. Lah, dia ini sama dengan 70 atau tidak sama dengan 70. Kalau dia uji satu pihak, nah maka bunyinya H0-nya mu nanti ya, kalau ini pihak kanan berarti H1-nya mu-nya lebih dari 70. Kalau ini dia kurang dari sama dengan 70. Lihat bedanya uji hipotesisnya untuk uji dua pihak dan uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Nanti yang lebih baik yang mana? Nah, tidak ada yang lebih baik yang mana, tergantung kebutuhan dari penelitian. Kita karena kita pakai SPSS, maka kita pakainya yang uji dua pihak. Sampai di sini mudeng? Pakai yang hipotesis yang di atas. Sambil dirimu lihat, ya. Halaman 96. Halaman balik lagi ke buku statistika penelitian halaman 96. Yuk. Di sana dilihatkan bahwa rata-rata nilai ulangan modul 1 ya mu0-nya lebih dari sama dengan 70. Kemudian rata-ratanya dia mu0-nya kurang dari 70. Kalau pakai SPSS seperti ini, Bu Ratri nggak cocok. Ya. Bu Ratri cocoknya pakai yang tadi, nak. Pakai yang ini ya, pakai uji dua pihak ya. Dia sama dengan 70 dan tidak sama dengan 70. Kemudian ini artinya apa sih yang KKM-nya sama mu sama dengan 70? Berarti rataan populasinya rataan populasi sama dengan 70. Yang ini rataan tidak sama dengan 70. Tidak sama dengan 70. Oke? Yuk.
Ibu lanjutkan. Ya, ini tak hapus dulu. Kita pakai SPSS. Kita akan mengujinya. Ya, SPSS-nya dibuka. Sudah lihat ya, punya saya ya. Sudah ya. Oke, ikuti langkahnya. Yang pertama adalah klik Analyze. Oke. Sudah semuanya? Kemudian compare mean. Kita akan membandingkan rata-rata. Nah, nanti yang akan kita pakai adalah one sample t-test. Karena sampel kita hanya satu. Kan satu kelas ya toh. Makanya kita pakai one sample t-test. Sudah ketemu? Sudah sampai tahap ini? Keluar kolom seperti ini? Sudah. Kemudian datanya, kalau punya saya tadi variabelnya saya tuliskan halaman 94. Masukkan ke dalam test variable. Kemudian di bawah ada test value. Nah, test value ini kita mau nulis dengan KKM yang kita inginkan. Tadi KKM-nya kan maunya 70. Oke ya. Sudah? Kemudian kalau sudah di oke. Nanti akan muncul output SPSS seperti ini. Sudah keluar punyanya kalian? Sudah ya? Halo? Sudah. Bu. Sudah. Kalau sudah, nanti kita copy. Kopinya ini diklik 2 sama ini, ya, copy, tak taruh di Word dulu. Karena kalau di SPSS tidak bisa ditulis. Sudah keluar, ya? Kelihatan enggak? Kurang besar enggak? Halo? Boten, ya. Kemudian kita akan interpretasi datanya, ya. Di sini ketemu nilai signifikansinya. Kita mau yang kita lihat adalah ini, nak. Ya. Ternyata signifikansinya dia berapa itu? 0,007. Dia kurang dari 5% ya. Betul tidak? Kurang dari 5% nih. Kan kurang dari 0,05 ya. Kalau nilai signifikansinya kurang dari 5%, berarti H0 ya pakai diterima atau ditolak? Kalau kurang dari 5% berarti H0 ditolak. Tadi berarti belum nulis kriteria penerimaan H0 ya. Kriteria H0 diterima jika signifikansinya dia lebih dari 5%. H0 ditolak jika signifikansinya kurang dari 5%. Oke, sampai di sini. Paham enggak? Ternyata diperoleh nilai signifikansinya 0,007. Atau kalau mau ditulis di sini kan 0,7%. 0,7% berarti kan kurang dari 5%. Kurang dari 5% dia kriteria ini, 2 kriteria ini, ya.
Berarti dia kurang dari 5%, H0 ditolak. H0 tadi bunyinya apa sih? H0 ditolak itu berarti kita menerima H1. H0 ditolak berarti rataan populasinya tidak sama dengan 70. H0 ditolak, terima H1. Berarti rataan populasi tidak sama dengan 70. Sampai di sini mudeng boten? Halo? Paham, Bu. Bu, izin bertanya. Boleh. Ini hasil output saya yang nilai sigma itu berbeda sama hasilnya Bu Ratri. Oke, kalau berbeda bisa jadi kamu ngetiknya ada yang salah datanya, Nak. Rata-ratanya sama enggak? Yang kolom yang ini, one sample statistik ini loh yang atas. Sebentar Bu, saya coba. Kalau yang minnya itu 64,3. Nah, berarti ada yang salah, Bet. Ya. Oke, mungkin. Nah, ini juga kelemahannya, bukan kelemahannya SPSS, tapi kelemahannya kita. Jadi ketika kita mengetikkan data itu harus betul-betul teliti, nggih, agar nanti outputnya itu pun juga sesuai dengan yang diinginkan. Kalau signya ini misalkan Delala punya berapa Mbak Uki? 0,0? 0,0 sebentar Bu. 0,002. 002 itu kan masih sama, kurang dari 5% ya. Andaikan kamu salah ketik terus signya menjadi lebih dari 5%, berarti kan nanti keputusan H0 ditolak atau diterima kan akan berbeda ya Mbak Umi ya. Nah, makanya harus hati-hati. Oke, ada yang mau bertanya lagi tidak? Terima kasih Bu Ratri. Iya. Halo, silahkan yang mau bertanya yang masih belum paham. Kemudian kita juga bisa melihat rataan empirisnya ya. Lihat, rata-ratanya dia 65. Ya. Rataan empiris sama dengan 65. Lah, ternyata rata-ratanya 65. Benar dong dia tidak mencapai rata-rata 70. Kita bisa memperkuatnya dengan seperti itu. Silakan yang mau bertanya lagi. Ketinggalan boten? Boten. Boten. Oke. Untuk materi hari ini yaitu mengenai uji Z dan uji T ya, kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti bisa mengirimkan videonya. Videonya sudah dibuat belum kelompok 2? Siapa ya kelompok 2 ya? Yang sudah Bu. Gimana? Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Yuk kita bersama-sama ke halaman 116. Bu Ratri kecepatan enggak? Iki aku cepet-cepet karena nanti pukul 8 kalian kan ada kegiatan lagi. Ya. Soal halaman 116, nggih. Pelan-pelan kita pahami soalnya. Lihat soal nomor 1. Pembelajaran dikatakan efektif jika mendapat nilai tes 60 ke atas mencapai 75%. Dengan alfa 5%, apakah pembelajaran tersebut efektif? Yang ingin saya tanyakan adalah kalian pakai uji apa? Nah, dari soal tersebut kalian pakai uji apa? Uji Z atau uji T? Sebentar, ditahan dulu. Nanti berikan alasannya kenapa kamu pilih uji Z atau uji T. Yang pertama saya ingin dengar suaranya adalah Mas Evit. Mas Evit ditempatkan. Di tempat Bu. Oke, pakai uji Z atau uji T Mas Evit?
Dijawab aja enggak apa-apa. Ayo, Fit. Sebentar, tadi tidak mendengarkan. Lah enggak mendengarkan kamu tuh kemana? Ya Allah, tiwas aku geremeng ngomong terus gini. Jadi kamar mandi. Oke, tak lanjut aja. Mbak Enta. Mbak Enta pakai uji Z atau uji T nomor 1 Mbak Enta? Uji T, Bu. Uji T kenapa sayang pakai uji T? Karena apakah pembelajaran tersebut efektif? Oke, nah kamu lihatnya dari situ berarti ya? Iya, Bu. Oke, kemudian saya sebentar masih ditahan. Mbak Dwi Dian, setuju tidak dengan Mbak Enta? Pakai uji T. Setuju, Bu. Setuju. Ada enggak yang tidak setuju pakai uji T? Siapa yang mau memberikan konfirmasi? Siapa iki? Ridho. Ridho, ya kenapa Ridho pakai uji apa menurutmu, Dok? Menurut saya uji Z. Uji Z, kenapa, Nah? Karena di situ menyatakan nilai tes 60 ke atas mencapai 75%. Oke. Ya, betul jawabannya Ridho. Semuanya mohon dilihat bukunya ya. Ibu ulangi nggih. Pembelajaran dikatakan efektif jika mendapat nilai tes 60 ke atas mencapai 75%. Yang akan dites adalah banyaknya siswa yang nilainya lebih dari 60 itu sebanyak 75%. Berarti proporsi ketuntasannya 75% dengan KKM-nya 60. Kalimat itu mudah dipahami atau enggak ya kalimatnya Bu Ratri? Saya balik ke Mbak Enta. Mbak Enta, coba. Kamu kalau lihat ya, Nduk ya, jangan dilihat efektifnya ya sayang ya. Oke, Tapi Bu. dilihat ini. Kan tadi Ibu bilang bahwa uji Z itu untuk proporsi atau persentase ya Mbak Enta ya. Nah, di situ kriterianya adalah efektifnya bukan nilai tes 60-nya, tapi persentasenya di atas 75%. Begitu? Paham Mbak Enta sama Mbak Dwi? Paham, Bu. Oke, jadi jangan dilihat kalimat terakhir ya, tapi lihat yang di atas KKM apakah sebesar 75%. Nanti bisa pakai uji Z. Uji Z tadi halaman 95. Bagi teman-teman yang sudah mengerjakan dan keliru pakai uji T, nanti bisa diperbaiki ya, pakainya uji Z. Kemudian nomor 2. Seorang guru matematika mengatakan bahwa rata-rata tingkat penguasaan siswanya termasuk kategori tinggi. Oke. Dia mau ngecek apakah rata-ratanya itu termasuk kategori tinggi. Kategori tinggi berarti rata-rata. Coba pelan-pelan. Meskipun halaman 117 itu pakai persen, ya, tetapi dia pakainya kriteria rata-rata. Coba Ibu dijawab ya. Ini pakai uji T atau uji Z. Pelan-pelan dipikir dulu. Kalau sudah nanti saya tanya. Mbak Dina Rangga. Dina Rangga, pakai uji Z atau uji T Mbak Dina? Uji T. Uji T, kenapa Mbak Dina? Karena untuk menghitung rata-rata. Karena untuk menghitung rata-rata. Karena untuk membandingkan ya, Ibu luruskan ya nak ya. Karena untuk membandingkan rata-rata. Dibandingkan dengan siapa Mbak Dina? Hai Mbak Dina.
Kalau uji T kan uji banding rata-rata, ya toh, tadi toh. Mu-nya rata-ratanya dibandingkan dengan siapa? Di sini KKM-nya berapa sih? Berapa Mbak Dina? Dibantu Mas Faisal. Coba Mas Faisal, berapa KKM-nya Mas kalau di soal ini? KKM-nya berarti 60. 60. Nomor 2, Nang. Nomor 2. Oh, nomor 2 ini KKM-nya 80. Oke, KKM-nya 80. Dari mana Mas Faisal? Dari menghitung RTP. Dari menghitung RTP. Dari kriteria ya. Di bawahnya rumus RTP, di situ kan ada kriteria-kriteria. Nah, guru matematika tadi kan mengatakan bahwa rata-ratanya termasuk kategori tinggi. Berarti kan minimal tinggi itu kan 80 toh nilainya toh. Nah, berarti KKM-nya dia 80. Mu-nya dibandingkan dengan nilai 80. Oke, paham? Semuanya paham? Kenapa yang diambil 80? Karena gurunya itu ngomong atau membuat hipotesis bahwa siswanya itu sudah termasuk kategori tinggi. Berarti kan mu-nya itu sama dengan 80. Karena tinggi paling kecil itu 80 ke atas berarti. Kemudian dia pakai uji apa tadi? Uji T. Pakai one sample t-test. Begitu ya. Kalau sudah nomor 2 ada pertanyaan tidak? Kenapa pakai uji T? Mbak Ifadia ada pertanyaan enggak? Enggak ada Ifadia. Kemudian kita ke nomor 3. Seorang mahasiswa mengadakan penelitian dan mempunyai dugaan bahwa rata-rata hasil belajarnya lebih dari 80. 80 itu sebagai apa ya? Tolong Ibu dibantu jawab. Rata-rata hasil belajarnya lebih dari 80. Mbak Maimunatul. Mbak Maimunatul. Iya, Bu. Gimana? Pakai uji T apa uji Z? Bu. Hah? Responnya lama nih Mbak Maimunatul. Ayo nak, dicoba nak. Nggak nyambung nih Mbak Maimunatul. Mbak Ulia Ulfiati. Uji T. Ki sapa sing jawab? Maimunatul ya, uji T. Kenapa pakai uji T Mbak Maimunatul? Uji T. Oke, dibantu Mbak Ulia Ulfiati ya dijawab. Pakai uji apa Mbak Ulia? Menggunakan persentase. Maimunatul pakai uji T karena menggunakan persentase begitu. Bukan, Bu, karena tidak menggunakan persentase. Oke, jawabannya jangan tidak menggunakan persentase, Beb. Pakai uji T karena membandingkan rata-rata, ngono rayang enggak? Membandingkan rata-rata dengan suatu nilai tertentu. Nilai tertentunya mu 0 atau KKM-nya berapa, Mbak Maimunatul? 80, Bu. 80, oke. Nanti pakai uji T, one sample t-test seperti yang Ibu tadi ya, Ibu tutorialkan, ya. Dimasukkan test value-nya 80. Tetapi beda di sini dengan alfanya 1%. Nanti penerimaan H0-nya akan berbeda. Begitu, ya. Nah, seperti itu cara membedakan mana yang pakai uji T, mana pakai uji Z.
Kemudian coba dilihat halaman 118 nomor 5. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa 7 dari 20 siswa lulus dengan jumlah SKHU di atas 36. Jika berdasarkan laporan kepala sekolah, dikatakan bahwa 40% siswanya lulus ujian dengan nilai di atas 36. Apakah pernyataan kepala sekolah tersebut benar? Gunakan ta'aruf nyata 5%. Nah, kalau dari soal ini, kita pakai uji apa? Mbak Ulia dari tadi belum nyaut nih. Mbak Ulia, pakai uji apa Mbak Ulia? Uji Z, Bu. Uji Z. Mengapa pakai uji Z, Mbak Ulia? Karena menyatakan 40%. Oke, karena yang mau diuji adalah apakah ketuntasan lulusnya itu mencapai 40%. Good, ya, pakai uji Z. Kemudian dilihat nomor 6, halaman yang sama ya. Uji Z nanti juga bisa uji pihak kanan, uji pihak kiri juga, ya. Dulu sudah kita pelajari ketika statistika inferensial. Pakai dua pihak juga boleh. Nanti kalian bisa pakai buku, tidak hanya buku ini, pakai buku yang Lestari Yudanegara juga bisa. Nomor 6 itu juga pakai uji Z ya. Kalau 5 tadi uji Z pihak kanan boleh, kalau nomor 6 pakai uji Z-nya sama, pakai uji Z ya, karena dia 40% siswanya lulus dengan ujian nasional di bawah 32. Dia sama pakai uji Z. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai uji T dan uji Z, atau kita akan menguji dari penelitian terhadap satu perlakuan. Kalian harus mempelajarinya lagi karena waktu kita sangat terbatas, tadi hanya 1 jam kita sekaligus praktek ya. Kemudian jika masih ada pertanyaan terkait uji Z dan uji T untuk satu perlakuan, kalian bisa tinggalkan pertanyaan di WhatsApp grup ya, jangan disusun di WhatsApp grup terlebih dulu, nanti akan Ibu jawab untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Ibu rasa saya cukup sekian untuk Zoom-nya kali ini untuk uji T dan uji Z satu perlakuan. Nanti akan kita sambung Zoom berikutnya yaitu uji T dan uji Z 2 perlakuan. Gitu ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih bagi mahasiswa yang sudah bergabung. Sebelumnya saya minta kalian untuk menyalakan videonya. Saya mau screenshot untuk absen. Ya, silakan dibuka. Hitung ya, 1, 2, 3. Saya sebentar, halaman berikutnya. Nadia mana ini Nadia? Nadia nyalakan, Dina, Rizky, Dia, Adina dinyalakan. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih mahasiswa, selamat menjalankan nanti pelatihan BPMPK, bisa diikuti dengan baik. Kalau sudah nanti bisa mengikuti perkuliahan saya kembali ya, untuk membedakan tadi mana bedanya uji Z dan uji T. Ibu akhiri kuliahnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.